Halo semua, balik lagi sama gua Agung di Serbet Seru Bareng Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini gue kedatangan salah satu narasumber. Kalau sebelumnya kita sempat ngobrol sama unit DSW, unit Biges, dan juga unit HS. Nah, pada kesempatan hari ini tuh gue kedatangan salah satu unit juga yang ada di Witel Tangerang, yaitu unit ASO. Nah, apa sih unit ASO itu? Terusnya apa aja tugas-tugasnya? Mungkin gimana cara kita bisa terjun ke dalam unit ASO tersebut? Langsung aja kita kenalan. Halo Mas. Halo. Dengan Mas siapa? Lutfi. Mas Lutfi dan Mbak? Dian. Oh, Mbak Dian. Mas Lutfi dan Mbak Dian. Mas Lutfi dan Mbak Dian ini kan dari unit ASO nih, Mas. Iya. Sebelumnya aku mau tanya dulu. ASO itu disingkatan dari apa sih, Mas? ASO itu Access Service Operation. Access Service Operation. Operation. Oh, gitu. Jadi, mungkin kalau misalnya digambarkan secara singkat itu seperti apa gitu, Mas? Unit ASO itu. Kalau secara singkat ya, dari kepanjangannya aja udah jelas ya. Jadi Access Service kuncinya kita memberikan servis gitu ya. Iya. Atau pelayanan kepada pelanggan. Oh. Baik existing maupun yang baru. Baik pelanggan yang sudah menetap ataupun pelanggan-pelanggan baru gitu. Betul. Nah, kalau dari tugas-tugasnya sendiri mungkin dari Mbak? Kalau dari tugas-tugas sendiri tadi kan sudah disebutkan ya, ada untuk mengawal pelanggan yang baru maupun yang sudah existing. Kalau dari pelanggan baru itu kami melayani dari pemasangan ya secara teknis, kami kawal sampai pada akhirnya order tersebut bisa hidup layanannya di sisi pelanggan, sehingga pelanggan bisa menikmati layanan IndiHome di rumahnya, seperti itu. Kalau dari sisi pelanggan existing, itu adalah pelayanan yang diberikan respon tanggap kami terhadap problem solving dari gangguan-gangguan yang sudah ada, laporan-laporan gangguan ya. Kalau misalkan dari pelanggannya itu merasa ada gangguan dari layanan, gangguan gitu ya. Tim dari ASO baik dari HD, helpdesk, teman-teman helpdesk, dan juga teman-teman teknisi di lapangan untuk secara sigap melakukan perbaikan dari gangguan-gangguan tersebut. Seperti itu. Berarti mulai dari pengawalan order, terusnya pengawalan ketika ada gangguan ataupun kendala juga berarti ya Mbak ya? Betul sekali. Kalau misalkan dari pengawalan order tuh bisa nggak sih Mas dijelasin secara spesifik mungkin tahapannya nih buat orang awam kan nggak tahu nih untuk cara mendaftar. Yang mereka tahu tuh hanya daftar melalui website ataupun daftar melalui merchant lain seperti e-commerce, terusnya lewat sales juga gitu. Tahapan itu kan mereka daftar, mengisi nama, data diri lah ya. Setelah dari situ mungkin terbuat tuh mereka dapat ordernya terbuat, mereka dapat nomor pendaftaran lah gitu ya. Nah, setelah dari situ langkah apa gitu yang dilakukan oleh pengawalannya itu seperti apa, Mas? Jadi kalau terkait untuk ini ranah pelanggan baru ya berarti kan. Setelah pelanggan mendapat kode registrasi Kode lah. registrasi, iya betul. Nah, itu kan ada tahapan verifikasi tuh. Baik dari Datek. Nah, nanti setelah selesai tahapan verifikasi itu, kita nerima ordernya tuh sudah berbentuk order pasang lah buat kami gitu. Pemasangan baru gitu. Nah, iya. Setelah itu kita lihat manajemen janjinya dan kita assign ke teknisi yang bersangkutan gitu. Terus kalau di kita ya di IndiHome ini kan semua sudah pakai IT tools ya. Jadi juga sampai teknisi kita bisa memonitor semua kegiatan itu di My IndiHome Technician kayak gitu. Jadi sekarang kita lebih digital lah. Assign kita nggak manual, jadi kita assign melalui helpdesk langsung bisa mengirimkan order-order pasang baru tersebut ke My IndiHome Technician-nya teknisi itu gitu. Berarti jadi memang lebih terkontrol sekarang. Lebih terkontrol ya Mas ya, karena memang prosesnya itu udah digital, serba digital semuanya gitu ya. Nah,
aku juga sempat dapat informasi ataupun keluhan-keluhan dari mungkin calon pelanggan gitu ya Mas ya, melalui sosial media gitu ya. Ada beberapa pelanggan yang ketika proses pendaftarannya itu mereka keliru atau kesalahan pada saat uploadnya Mas. Kan kita ketika mau mendaftar itu kan ada upload data diri, baik itu KTP atau kartu identitas, terusnya juga tanda tangan. Nah mereka itu kan ketika foto itu kameranya bergetar atau pas tanda tangannya nggak sesuai dengan tanda tangan yang ada di KTP, itu langkah yang dilakukan dari tim IndiHome ini atau dari unit ASO ini seperti apa tuh Mas? Ya, ini agak teknis ya. Iya. Misalnya ada case seperti itu, biasanya kita dapat konfirmasinya juga dari teknisi ya, karena yang bertemu langsung itu kan biasanya teknisi. Nah, ketika info dari teknisi itu kita terima, biasanya kita udah punya nomor order kan? Iya. Nah, biasanya kita meresubmit link untuk upload identitas sih gitu. Jadi nanti pelanggan bisa upload ulang identitasnya, memperbaiki identitasnya lah gitu ya. Kayak gitu. Oke. Berarti itu tugas-tugas dari ASO juga ya Mas ya? Kurang lebih sih. Oke. Seperti itu. Nah, memang banyak. Aku juga sempat ada beberapa mungkin keluhan gitu ya dari pelanggan-pelanggan existing gitu, ketika di Instagram itu mungkin ada salah satu tiang ataupun ada salah satu ODP gitu ya yang terkena bencana dari entah itu hujan ataupun lain sebagainya gitu masih, atau tertabrak mobil dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan gangguan gitu. Nah itu kalau dari unit ASO sendiri, gangguan itu penanganannya seperti apa? Kalau dari Mbak Dian mungkin? Kalau misalkan ada case seperti tiang roboh atau kayak gitu ya, itu biasanya pelanggan bisa datang ke plaza untuk bisa lapor ya, nanti dibantu untuk pembuatan tiket. Lalu tiket itu akan didispatch ke, kalau case-nya tadi tiang, itu nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari maintenance untuk memasangkan tiang kembali. Nah kalau dari sisi ASO-nya, perbaikan dari, kalau di internet layanan IndiHome itu kan ada namanya ODP ya. Nanti ada perbaikan dari sisi yang ODP yang rusaknya gitu, yang terganggunya. Ya perbaikan apakah ganti drop core atau dan lain-lain sampai ke sisi pelanggan. Tapi kalau dari bagian tiangnya itu nanti ada rekan dari maintenance untuk bantu. Oke. Berarti memang tahapannya itu melibatkan bukan cuma dari satu unit ya Mbak ya Mas. Jadi melibatkan hampir ada beberapa unit lah ketika ada mengalami gangguan ataupun ketika proses pendaftaran gitu ya. Mulai dari unit ASO nanti kirim pendaftarannya, link untuk upload ulang ketika nanti data atau identitasnya itu keliru atau salah, terus sampai dengan order itu berjalan ke teknisi-teknisi terkait gitu. Nah, kalau dari Mas Lutfi dan Mbak Dian sendiri nih, ketika menjalankan posisi yang sekarang gitu ya di unit ASO ini, pernah nggak sih ada kendala yang mungkin paling berat gitu yang dialami gitu? Pengalaman ya berarti? Pengalaman ya. Kendala apa ya? Di ASO tuh kendala semua. Yang ngurusin kendala ketika pendaftaran gitu ya. Banyak. Baik dari untuk pelanggan baru ya, ataupun yang pelanggan existing tuh emang banyak kendalanya gitu. Yang paling agak epic tuh ya, dulu saya pernah tuh diminta sama suatu paguyuban lah, di suatu perumahan. Dia tuh minta banyak gimmick lah. Kalau gimmick itu belum bisa dipenuhi, layanan di situ untuk pelanggan-pelanggan existing kita bahkan nggak bisa benerin gitu. Apalagi buat pelanggan baru kayak gitu. Akhirnya ya itu yang menjadi case yang unik lah mungkin gitu ya, yang pernah dialamin. Tapi akhirnya bisa solve. Kita bisa kembali menyediakan servis kita buat pelanggan di perumahan itu. Oh berarti dalam perbaikan itu kan maksudnya mengalami kendala dari perumahan itu ya Mas. Terus dari unit ASO ini mau melakukan perbaikan gitu Mas. Untuk contohnya seperti itu ya. Nah itu perbaikan itu berarti memang dilakukan sama unit ASO juga seharusnya memang, atau ada unit lain gitu Mas? Kalau yang sifatnya saya bilangnya retail kali ya. Dari hanya sambungan
kabelnya aja itu di kita. Cuman kalau keseluruhan misalnya dari tiangnya, tadi yang disebut ODP-nya atau ODC-nya, kita berkoordinasi dengan unit MTA gitu. Waktu itu dia juga minta perapian kabel ya, karena emang banyak kabel-kabel kita di situ yang sampai menjutai gitu ke bawah. Makanya memang komplainnya agak keras juga dari kepaguyuban di situ. Mereka minta perapihan dan juga ada beberapa gimmick yang mereka inginkan gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah diperbaiki lah gitu ya. Udah solve. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Dian mungkin ada pengalaman gitu nggak Mbak yang mungkin unik juga nih kayak Mas Lutfi tadi? Jujur kalau pengalaman unik sih masih dalam tahapan mencari ya, karena masih menjajaki juga di ASO. Mungkin pengalaman uniknya adalah di ASO itu ladang belajarnya banyak ya. Karena kan dari luasnya skup yang ditangani, itu juga bagaimana kita belajar untuk menghandle kendala-kendala yang ada. Kita bisa belajar manajemen diri sendiri juga, dan bagaimana memanajemen order-order yang ada, kendala-kendala yang ada. Jadi itu kalau misalkan dari aku sih lebih ke pengalaman dirinya itu ASO sebagai tempat belajar ya, belajar dan pengembangan diri sih. Betul. Pengalaman menarik. Memang ketika kita didapatkan suatu masalah ya di situ tempat kita belajar kan untuk cari solusinya, terus mencari bagaimana sikap selanjutnya gitu. Nah, kalau dari Mas Lutfi dan Mbak Dian sendiri nih, untuk pelanggan itu kan yang aku tahu gitu ya terbagi jadi dua gitu, ada pelanggan yang umum gitu ya, sama pelanggan bisnis atau corporate gitu. Nah, perbedaannya untuk pengawalan ini apakah unit ASO juga dua-duanya yang menghandle atau memang ada dari unit lain juga gitu? Ya, kalau sejauh ini ya, karena kita kan memang sudah ada turunan dari nilai-nilai yang sudah dicanangkan lah ya sama pimpinan-pimpinan kita. Jadi memang terpisah gitu. ASO tuh lebih spesifik ke pelanggan-pelanggan kita sebutnya consumer ya. Cuman mungkin kalau lebih familiar ke residensial lah, perumahan-perumahan. Kalau pelanggan-pelanggan bisnis memang nanti ranahnya tuh di CCAN. Karena memang service levelnya beda. Pelanggan-pelanggan corporate itu kayak gitu. Bener gak sih Mas kalau misalnya pelanggan corporate itu biasanya lebih diprioritaskan gitu? Ya itu tadi karena memang dia punya service level yang sudah diperjanjikan gitu ya di PKS-nya atau MIU-nya harus dipenuhi, karena kalau tidak bisa kita terkena penalti atau sebagainya. Makanya di situ ada unit khusus untuk menangani pelanggan-pelanggan corporate itu ya tadi unit CCAN. Dipisah dengan yang consumer ini yang residensial ini. Berarti dibedakan ya, misalnya untuk untuk pelanggan-pelanggan yang memang bisnis atau corporate langsung dihandle oleh CCAN ini untuk pengawalannya, terusnya untuk apabila ada laporan kendala gitu. Tapi kalau untuk unit ASO ini lebih ke pelanggan residensial atau pelanggan-pelanggan kayak perumahan, terusnya perorangan kayak gitu. Oh iya, untuk pelanggan corporate juga kadang dibutuhkan skill yang khusus atau spesifik ya. Benar, karena kadang mereka punya order-order yang agak beda gitu. Iya, betul. Aku mau tanya lagi nih ke Mbak Dian nih. Apa sih yang membedakan unit ASO dengan unit customer care gitu Mbak? Karena kan aku sempat ngobrol juga sama unit customer care atau unit CC gitu. Mereka juga sama nih untuk menghandle bukan kendala sih, maksudnya ketika ada laporan dari pelanggan langsung gitu. Itu unit customer care yang berhadapan langsung gitu, karena mereka pernah kayak mungkin diomelin atau mungkin kena dapat pelanggan yang suka ternyata marah-marah, dalam artian mereka tuh mempunyai kendala tapi belum bisa tersolusikan gitu. Nah, perbedaan dari unit ASO sama unit customer care sendiri itu seperti apa Mbak? Kalau dari perbedaan unitnya, ASO itu lebih ke ranah teknisnya ya, gangguan-gangguan teknis yang memerlukan pengendalian dari teman-teman teknisi di area. Memang teman-teman teknisi juga berhadapan langsung dengan customer, tapi dalam ranah teknis, misalkan ada perangkatnya yang rusak atau perbaikan apa yang membutuhkan pengetahuan teknis ya untuk perbaikannya. Nah, kalau CC itu lebih ke caring untuk melakukan memberikan pemahaman pelanggan, bisa juga terkait dengan pelanggan menanyakan tentang paket-paket atau yang di luar hal-hal teknis, itu teman-teman dari CC bisa membantu. Tapi karena sumber keluhan ke ASO itu juga dari pelanggan, jadi ASO dan CC pun seringkali melakukan koordinasi antara anggota-anggotanya, sehingga kendala-kendala dari
pelanggan itu bisa dibantu disolusikan seperti itu. Gitu. Berarti memiliki hubungan yang saling terkait lah ya ketika nanti ada order ataupun ada pelanggan yang mengalami entah itu kendala atau entah itu mungkin butuh bantuan hal lain mengenai paket dan lain sebagainya, itu pasti langsung ke customer care. Betul. Ketika nanti setelah dari situ order-ordernya mungkin ada mungkin ada pergantian router, terusnya TV dan lain sebagainya, itu baru lewat ASO. Betul. Dari ASO disalurkan lagi ke teknisi gitu. Cukup rumit juga ya, berarti prosesnya itu panjang gitu ya Mbak ya. Mulai dari order masuk sampai dengan ke teknisi ya lumayan panjang gitu maksudnya prosesnya gitu. Melewati unit-unit lain juga. Iya, ada tiket yang langsung terdispatch ke ASO ya Mas ya, kalau nggak salah. Dan ada juga yang harus via CC dulu biasanya. Okay. Jadi sekarang kan lebih digital ya. Jadi di Telkom pun atau di IndiHome pun semua tuh udah didigitalisasi. Jadi sebenarnya prosesnya tuh mudah mengalirkannya karena kita pakai aplikasi gitu. Kalau untuk lapor gangguan sendiri kita di Nosa ya, ada aplikasinya. Jadi ketika nanti emang harus butuh penanganan di lapangan atau memerlukan teknisi ya tinggal ubah aja. Loker dari tiket laporan itu ke auto dispatch gitu ya Mas. ASO seperti itu. Emang udah digitalisasi. Iya. Serba digital semua sekarang. Betul. Lewat dashboard, lewat aplikasi udah memang lebih jadi lebih simpel gitu kalau dikerjakan gitu. Nah, kalau dari Mas Lutfi dan Mbak Dian ini ada nggak sih tips dan trik untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama gitu, satu profesi, ataupun teman-teman mungkin mengalami kondisi yang sama nih dalam hal tertentu gitu ya, mereka di perusahaan-perusahaan lain kondisinya itu sama gitu menghadapi hal seperti ini gitu. Gimana nih caranya Mas Lutfi dan juga Mbak Dian gitu bisa survive di posisinya gitu dalam ruang lingkup yang profesional gitu? Jadi challenge-nya ya kalau di ASO itu kan karena tadi menanganinya pelanggan-pelanggan residensial ya, otomatis kan kuantitinya lebih tinggi ya. Lebih tinggi, betul. Ya ibaratnya kayak kita kerja di supermarket lah ya, atau di mana gitu. Jadi lebih retail gitu. Harus lebih detail juga dan memang sabar kali ya. Karena urusannya tuh banyak gitu. Perintilan-perintilannya banyak dan kadang dari perintilan itu muncul hard complaint atau sesuatu yang kita nggak inginkan gitu. Misalnya nggak signifikan nih ke kita, tapi laporannya tuh kuat banget, kenceng banget, dan kita harus memprioritaskan itu. Kadang seperti itu ya, karena challenge-nya seperti itu. Kalau dari saya ya banyak ini aja, menguatkan diri, bersabar, dan yang lebih penting ini harus membuat hubungan yang baik ya antar sesama unit gitu. Karena kita nggak bisa sendirian, sekali lagi karena tadi yang diurus banyak, otomatis kita butuh berkoordinasi juga dengan lebih unit banyak lain gitu ya. Dengan unit lain. Jadi ya lebih humble, lebih terbuka aja gitu. Oke, itu adalah tips dari Mas Lutfi. Nah, kalau dari Mbak Dian sendiri gimana Mbak? Atau mungkin skill apa gitu Mbak yang diperlukan dalam menjalani di unit ini gitu? Sebenarnya jawaban dari Mas Upi itu udah sangat menyeluruh sekali, dan sebenarnya saya juga nggak beda jauh ya jawabannya. Tapi kalau skill sih mungkin di sini akan banyak belajar skill untuk koordinasi juga, karena memang banyak bukan kendala ya kendala-kendala yang masuk itu nggak semuanya itu bisa diselesaikan oleh ASO seorang gitu. Kita butuh koordinasi dengan unit-unit lain seperti itu. Tapi kalau misalkan boleh cerita sedikit, kalau dari sisi pribadi ya, pengembangan diri, karena memang ngurusinnya itu retail yang kecil-kecil, detail-detail gitu ya, masih cuma jumlahnya banyak gitu. Saya diajarkan untuk memunculkan rasa peduli gitu. Maksudnya apa peduli di sini adalah pelanggan-pelanggan itu kan pelanggan-pelanggan kita gitu. Mereka sudah loyal pada kita gitu. Kenapa kita nggak belajar untuk peduli, memberikan apa yang kita bisa gitu, untuk mensolusikan dari pelanggan-pelanggan itu sendiri. Itu sih lebih ke belajar untuk lebih peduli, membuka hati untuk peduli. Nanti di sini ada tulisannya. Dian 2023 belajar lebih peduli gitu. Oke, sebelum aku masuk games nih Kak, jadi kita tuh ada games gitu. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku untuk Mas Lutfi dan juga Mbak Dian nih, suka duka apa atau kenangan apa nih yang sangat membekas selama menjalani pekerjaan ini gitu. Entah itu mungkin dari lingkungannya atau mungkin dari sosok orang yang ngerasa nih kayaknya orang ini nih berperan penting nih dalam lingkungan sekitar aku gitu. Kalau saya sih suka dukanya tuh di
proses kerja ya. Dulu tuh awal-awal IndiHome mulai agak booming tuh, kita menerapkan pernah di ASO tuh shift-nya tuh sampai 24 jam. Oh, 24 jam. Nah itu sangat menarik tuh ketika saya bisa memilih untuk masuk di shift 3 gitu kan, dari malam sampai pagi. Cuman karena keterusan, karena saking enaknya. Jadi dulu tuh awal-awal dibentuknya IT tools-nya buat IndiHome itu memang kan masih banyak improvement ya. Jadi kalau di siang sampai sore itu karena load-nya traffic tinggi, banyak order masuk. Jadi kita mau mengerjakan ya itu secara aplikasi itu agak lambat gitu. Nah, kalau kerjanya di malam itu kenceng banget. Jadi saya bisa lebih produktif di malam tuh, bisa nyelesain lebih banyak order lah ketimbang saya masuk siang atau pagi atau sore. Karena trafficnya banyak di sore hari itu. Cuman karena keseringan. Ada kali 2 minggu tuh saya masuk shift 3 terus, udah akhirnya drop udah di opnam. Dan itu posisinya mau lebaran lagi, jadi ya udah nggak lebaran. Lebarannya di rumah sakit. Itu mungkin suka dukanya. Cuman sekarang kayaknya udah nggak ada shift 3, jadi emang terakhir ya shift 2 aja. Shift 2 terakhir berarti udah nggak ada shift dari malam ke pagi itu udah nggak ada ya Mas ya? Karena sekarang mungkin udah lebih banyak belajar ya di kitanya juga, jadi lebih efektif dalam pengawalan ordernya. Dari pagi sampai ya sore udah cukup lah. Oke. Berarti tim tipes juga dia nih. Tim tipes. Nah, kalau dari Mbak Dian apa tuh Mbak suka dukanya mungkin? Suka dukanya itu gak beda jauh juga sih dari Mas Upi. Karena kan apa ya, kadang-kadang suka ada koordinasi atau eskalasi masuk di malam hari gitu kan ya. Sabtu Minggu juga. Sabtu Minggu. Jadi ya mempersiapkan lah ya. Jadi mempersiapkan diri untuk bisa dihubungi gitu. Meskipun di luar waktu kerja. Pada malam hari Sabtu Minggu itu sih suka dukanya. Ya, itu dulu deh. Berarti itu kesimpulannya adalah Mas Lutfi dan juga Mbak Dian ini menceritakan tentang dukanya, teman-teman. Enggak. Ya mungkin suka duka itu bisa dibilang kayak apa ya? Hal-hal yang mungkin dirasa kayaknya ini duka deh, tapi pada momen tertentu atau setelah itu dijalani itu jadi kayak ih lucu ya, dulu tuh pernah kayak gini gitu. Momennya kayak gitu ya kan. Momen unik. Nggak ada yang ngerasain kayak kita, Pak. Masa sih? Oke, sebelum berakhir, jadi aku punya games di sini tuh ada beberapa kartu gitu. Kok susah ya? Iya, susah ya. Buang aja lah. Jadi sini ada beberapa kartu. Nah, ini tentang masa lalu, tentang hubungan, tentang kehidupan, dan juga tentang diri sendiri. Nah, jadi kita ambil salah satu. Mungkin misalnya dari aku dulu, aku ngambil tentang yang masa lalu gitu ya. Ntar aku bacain pertanyaan dan aku jawab. Terus habis itu dari Mas Lutfi, terus ke Mbak Dian. Ini dari aku dulu ya? Atau Mas Wid? Boleh. Dari aku dulu deh. Kamu punya trauma nggak sih? Oh, ini kayaknya pertanyaan yang tadi ya? Yang kita contoh tadi ya? Ceritain momen tersedih yang bisa kamu ingat saat kamu masih kecil. Standar anak kecil kayaknya deh. Kalau momen tersedih kayaknya pas ketika kita pengen sesuatu tapi nggak diturutin tuh kayaknya sedih banget. Ngerasa kayak kita paling tersakiti lah gitu. Ngerasa kayak orang tua nggak sayang kita lah. Padahal mungkin setelah kita dewasa sekarang kita baru ngerti gitu. Pada ada hal-hal yang perlu diprioritaskan dari itu gitu sih mungkin. Oke, lanjut Mas Upi. Tentang masa lalu boleh? Apa ya? Kehidupan aja. Kehidupan dulu. Oke, boleh. Bahagia nggak hari ini? Nah, itu pertanyaan sederhana sih, tapi maknanya dalam itu. Apa yang bikin kamu bahagia hari ini? Atau kamu lagi nggak bahagia? Ceritain kenapa. Pilihannya antara bahagia sama nggak doang ya? Iya. Nggak bisa biasa-biasa aja. Ya bahagia lah, Bahagia. Kenapa tuh bahagianya? Ya mungkin bisa ini ya, merasa bersyukur aja ya. Masih bisa ya diberikan kesempatan gitu. Iya. Untuk berkontribusi di Telkom. Insan Telkom banget nih. Masih bisa menunggu tanggal 1 ya. Jadi ya dibuat bahagia. Bahagia lah berarti ya. Oke, terus ke Mbak Dian, silahkan Mbak. Oke, diri sendiri aja ya. Gimana cara kamu ngatasin rasa sedih yang datang tiba-tiba? Ini kayaknya juga dari pertanyaan tadi ya. Oke, boleh, coba lagi. Banyak kan percobaan ya tadi. Tadi udah dijawab makan. Iya, Bang. Seberapa sering kamu ngebohongin perasaan diri sendiri? Sebetulnya bukan ngebohongin perasaan diri sendiri sih, lebih ke kayak bagaimana kita
menutupi perasaan-perasaan dan emosi negatif gitu ya, kita ubah. Gimana caranya biar bisa let it flow gitu. Tapi seberapa sering kamu ngebohongin perasaan diri sendiri? Sering, dalam kurung banget. sering aja. Aduh. Memang kalau orang terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Ada banyak yang dipikirin, sampai dia harus ngebohong diri sendiri, kadang-kadang senyum. Malah di belakang udah biasa gitu. Kan oh iya bisa juga sih, benar. Oke, lanjutnya aku ya. Ini kan udah nih masalah. Oh, ya. Lagi dong. Sampai semuanya udah. Jadi masing-masing udah dapat nih. Gitu. Kalau tadi aku masa lalu, sekarang kehidupan deh. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba ngerasa semangat banget ngejalanin hidup kamu? Apa yang bikin kamu ngerasa kayak gitu? Pernah sih ngerasa semangat banget, apalagi kalau kita misalnya udah ada apa ya? Udah ada harus dipikirin dulu nih. Takutnya salah ngomong gitu kan. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba ngerasa semangat banget ngejalanin hidup? Apa yang bikin kamu ngerasa kayak gitu? Pernah. Ngerasa semangat banget tuh kadang kalau misalkan kita kayak excited gitu kan, kayak kalau misalkan kita tuh udah ada janji mau pergi kemana gitu, hal yang kita suka banget lah gitu. Kayak misalnya aku tuh suka ke tempat-tempat yang kayak bernuansa alam gitu. Kalau kita udah ada janji mau ke arah sana, entah itu sama istri atau sama teman-teman, itu ngerasanya baru kayak semangat banget gitu buat ngejalanin hidup. Ayo bangun pagi gitu. Gitu ya. Selain itu baru bangun siang. Iya. Balik lagi, silakan selanjutnya. Tadi udah ya? Tadi udah. Apa ya? Hubungan boleh. Aduh nih, boleh nggak nih? Boleh nggak diambil nggak sih? Boleh, itu terakhir berarti. Salah lu ada dulu. Waduh. Oh, ceritain satu cerita hoax yang kamu percaya saat kamu masih kecil. Nah ini lucu pasti. Apa ya? Dulu ya. Saya jarang dibohongin sih ya. Bocil bukan sering. Berarti sering bohongin nih. Masih kecil kali ya, jadi nggak ngerasa dibohongin. Yang hoax ya. Pensil kecil gitu mas. Pernah? Oh enggak. Ini aja. Pemali. Waktu itu pernah dibohongin. Kan pagi-pagi tuh hujan ya. Posisi hujan. Langit nih merah semua nih, ya kan? Katanya mau kiamat. Katanya mau kiamat. Jadi pagi tapi langit tuh oranye gitu. Jadi kata wah nih mau terbit dari barat nih gitu. Tapi ya cuek aja namanya, masih bocah kan. Kecil ya. Masih kelas 3 SD waktu itu. Padahal dulu tuh banyak mas, hoax yang bertebaran, kayak misalnya nggak boleh pakai pensil yang udah sekelingking gitu. Katanya orang tuanya bakal meninggal. Terus nggak boleh makan biji ketelan nanti tumbuh gitu. Iya benar, tumbuh katanya. Terus nggak boleh nunjuk kuburan, harus pakai telunjuk, harus pakai jempol gitu. Dulu waktu SD lebih parah, nggak boleh pegangan sama cewek. Takut hamil. Iya. Bener, takut hamil. Kalau gue pernah dibohongin malah ini mas. Tahu orang Baduy kan? Kenapa tuh? Orang Baduy itu kan jalan kaki itu nggak pakai sendal. Dan dia jalan itu cepet. Nah pernah dibohongin, saya lupa nih apa sama orang tua, apa sama sepupu, apa sama siapa gitu. Nah gue ngeliat orang Baduy, dia tuh nggak jalan Gung, sebenarnya dia tuh naik macan tapi nggak kelihatan gitu. Saya percaya. Sampai kuliah tuh baru hilang karena saya ke Baduy beneran, dia beneran jalan gitu, saya interaksi sama dia. Sampai SMA masih dibohongin dong. Iya sampai SMA masih dibohongin, masih percaya gitu sih. Aduh ada aja deh waktu kecil tuh. Oke, selanjutnya Mbak Dian silakan. Kehidupan boleh. Pernah nggak sih tiba-tiba kamu ngerasa down banget? Kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Pernah banget. Sebenarnya jawabannya itu sangat universal ya, ketika tidak bisa nge-fulfill ekspektasi diri sendiri, kecewa sama diri sendiri, yang ngerasa ngerasa nggak capable gitu ya. Itu sih kadang ngerasa down-nya gitu. Tapi ya jangan kelamaan ya, jangan terlalu takutnya gitu. Nah, azan. Jadi kalau lagi sedih, sholat. Iya. Nah ini panggilan. Yuk kita sholat dulu yuk. Nah teman-teman, berhubung karena udah azan dan kita juga udah main gamesnya, dan seperti yang udah dibilang sama Mbak Dian tadi nih, ketika kita lagi down, kita lagi merasa terpuruk gitu ya, memang sudah waktunya kita untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa gitu.
Nah, sebelumnya aku juga ngucapin terima kasih banyak ke Mas Lutfi, ke Mbak Dian, udah main-main, udah sempet ngobrol, udah sharing juga nih mengenai unit ASO itu seperti apa, tugasnya seperti apa. Mungkin ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman juga ketika mereka ingin terjun ke dunia pekerjaan gitu ya. Di unit-unit ASO ini pekerjaannya seperti ini loh, tugas-tugasnya seperti ini, problem solvingnya seperti ini, skill ini yang harus diperlukan. Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye, terima kasih.